Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Sari dengan NIM 0535355409, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk tugas tutorial 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Berikut adalah tugas tutorial 1 untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Pada soal pertama, di sini ada data untuk kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh oleh mobil. Lalu diminta untuk menghitung pertama rata-rata kecepatan mobil, yang kedua rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil, dan yang ketiga menghitung standar deviasi data jarak yang ditempuh oleh mobil. Di sini kita akan menghitungnya dengan menggunakan program R. Langkah pertama, kita harus masukkan data kecepatan dan jarak dari soal ke dalam program R. Di sini saya akan membuat dua variabel. Yang pertama yaitu kecepatan untuk data kecepatan mobil dalam kilometer per jam dan jarak untuk jarak tempuh hingga berhenti dalam satuan meter. Pastikan semua data berjumlah 50 poin sesuai dengan tabel dalam soal. Di sini saya sudah memasukkan data untuk kecepatan dan juga jarak. Sekarang kita hitung nilai statistiknya. Untuk poin A kita gunakan fungsi min. Maka dapat kita ketahui rata-rata untuk kecepatan mobil adalah 15,52. Selanjutnya kita hitung untuk rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Di sini kita juga menggunakan fungsi min. Maka dapat kita ketahui untuk rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil adalah 42,26. Untuk poin yang ketiga, kita menggunakan fungsi standar deviasi untuk mengetahui jarak yang ditempuh oleh mobil. Maka dapat diketahui standar deviasi data jarak yang ditempuh oleh mobil adalah sebesar 25,21079. Berikut merupakan hasil jawaban untuk soal nomor 1. Untuk rata-rata kecepatan mobil yaitu 15,52, untuk rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil yaitu 42,26, dan standar deviasi data jarak yang ditempuh oleh mobil adalah 25,21079. Selanjutnya soal nomor 2. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Untuk poin yang pertama diminta untuk scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Untuk poin B, interpretasi scatter plot yang diperoleh. Poin C, histogram untuk data kecepatan mobil. Dan poin D, interpretasi histogram yang diperoleh. Selanjutnya soal nomor 2. Untuk poin A soal nomor 2, kita akan membuat scatter plot dari kecepatan dan jarak menggunakan fungsi plot. Berikut merupakan scatter plot dari kecepatan dan jarak. Titik-titiknya membuat pola linear yang naik dari kiri ke kanan. Interpretasinya adalah terdapat hubungan positif antara kecepatan dan jarak. Semakin tinggi kecepatan mobil, maka semakin besar pula jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Selanjutnya yaitu membuat histogram untuk data kecepatan mobil dan interpretasinya. Di sini kita akan membuat histogram kecepatan mobil dengan menggunakan fungsi hist. Berikut adalah histogram kecepatan mobil. Interpretasinya adalah dari histogram ini kita dapat melihat bahwa kecepatan mobil paling sering berada pada rentang 15 sampai dengan 20 km per jam.
Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu kita menghitung koefisien keragaman atau disebut dengan KV. Rumus untuk menghitung koefisien keragaman atau KV yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikali 100. Di sini KV untuk pelajaran matematika yaitu standar deviasi 10 dibagi dengan 75 yaitu rata-rata kelas dikali dengan 100. Itu matematikanya. Maka koefisien keragaman atau KV untuk pelajaran matematika yaitu sebesar 13,3. Selanjutnya koefisien keragaman untuk pelajaran bahasa Inggris yaitu standar deviasi sebesar 8 dibagi dengan rata-rata kelas yaitu 70 dikali 100. Maka hasil untuk koefisien keragaman atau KV untuk pelajaran bahasa Inggris yaitu sebesar 11,4. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai Thomas dalam pelajaran bahasa Inggris lebih merata atau homogen karena angka keragamannya lebih kecil. Itulah langkah-langkah pengerjaan tugas 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data menggunakan program R. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.